Oke, kita langsung ke Kang Maman. Kang Maman, jadi positioning yang jelas soal Amin ini apakah oposisi atau berada di dalam pemerintahan? Kalau oposisi kenapa tidak ditarik saja menteri yang ada di kabinet pemerintahan saat ini? Dari Nasdem dan juga PKB. Pertama ya, dalam prinsip demokrasi, seperti ketika misalnya Pak Prabowo masuk di kabinet, padahal itu menjadi rival, di mana kita berjuang untuk memenangkan Jokowi, maka menganggap kita sebagai mengkritisi pemerintahan Jokowi itu adalah bagian dari pola demokratis. Jadi jangan terkejut juga, biasa-biasa saja. Nah, sehingga apa yang kita lakukan perjuangan bersama pemerintah Jokowi, seperti juga teman-teman PDIP dan partai-partai lain yang berjuang habis-habisan untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin di periode ini, betul-betul akan kita aktualisasikan dalam mendukung program-program pemerintah. Tetapi poin keduanya adalah walaupun kita pendukung Jokowi di parlemen misalnya, kita terus mengkritisi. Bagaimanapun PKB punya 58 kursi, sehingga kita diperbolehkan untuk mengkritisi program-program yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sehingga kalau ada yang mendesak-desak misalnya, kenapa kita tidak keluar dari pemerintahan, itu kan prerogatif presiden. Kita sudah mendukung presiden, dan program-program yang baik terus kita perjuangkan, tetapi kita membawa jargon perubahan, di mana perubahan itu mempunyai beberapa aspek. Salah satu aspeknya itu adalah mengganti yang tidak cocok, memperbaiki yang belum bagus, termasuk juga memberikan apa yang disebut oleh kita sebuah sistem yang akan memberikan rasa keadilan. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah bahwa kalimat oposisi pada konteks debat kemarin itu adalah semua terhormat. Jadi kalau Anies Mohaimin diberikan amanat berkuasa nanti, kita akan sangat menghormati suara yang berbeda. Kita akan menganggap oposisi itu sebagai partner dalam membangun pemerintahan yang lebih baik, sehingga tidak perlu takut kalau ada orang yang berbeda. Sekarang sudah tidak musim lagi ada istilah kardun, ada istilah cebong. Hari ini kita akan katakan bahwa Wakanda no more, Indonesia forever. Kang Maman, tapi begini, bukankah narasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini juga menimbulkan kebingungan gitu? Kalau misalnya jargon perubahan itu digaungkan, kenapa masih berada di dalam posisi pemerintah begitu? Ini aja Mbak, kita berjuang memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Perjuangan itu akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan dari Presiden menempatkan kader-kader terbaik PKB di parlemen. Dan kita tetap loyal untuk memperjuangkan itu. Sehingga ketika hari ini kita masuk masa kampanye, kita memilih ke depan. Kalimat kita adalah ke depan. Ke depan, di mana pemerintahan ini akan berakhir di Oktober yang akan datang, maka jargon yang kita bawa adalah jargon perubahan. Jadi tidak ada kaitannya dengan wakil-wakil kita di kabinet, seperti juga tidak dipermasalahkannya kehadiran Prabowo dan juga Sandiaga Uno ketika masuk di kabinet. Padahal yang berkeringat, yang berdarah-darah adalah orang kita. Karena itu menurut kita adalah hak yang demokratis, konstitusional, hak prerogatif presiden. Kita sangat menghormati dengan kemampuan apa yang dilakukan, keputusan yang dilakukan oleh presiden itu. Jadi kita saling menghormati. Justru dengan ini Indonesia menjadi satu. Ada yang bisa di-highlight tadi dari pernyataan Kang Maman. Saya mau ke Mas Afriansyah. Mas Afriansyah, kalau tadi Kang Maman menyampaikan bahwa meskipun berada di dalam pemerintahan tapi tetap mengkritik. Apa yang Anda baca dari kalimat ini? Jadi begini Mbak, jadi oposisi itu kan bahasa Latin ya, opponere, yang istilahnya tuh menentang, melawan, atau penyeimbang ya. Nah jadi jelas dalam prinsip demokrasi, oposisi itu adalah lawannya daripada yang melakukan oposisi dan tidak oposisi. Nah, jadi yang jelas saat ini apa yang disampaikan Mas Amin, Mas Anies itu dia lupa. Dia lupa teman-teman PKB langsung tidak bersalah dalam hal ini. Tapi calon presiden mereka yang mengatakan hal inilah yang menjadi blunder. Karena saya sebagai wakil menteri dan kebetulan ibu menteri kami adalah dari PKB, saya bekerja dalam tugas negara sebagai pembantu presiden, saling bahu-membahu. Jadi tidak ada yang istilahnya oposisi dengan saya di sini, tidak. Selagi untuk kepentingan bersama. Tapi saya juga bisa mengkritisi jika ada program atau konsep-konsep yang berlawanan dalam artian memberikan masukan.
Nah, ini yang terpenting. Jadi posisi saat sekarang menurut saya, teman-teman PKB dengan Nasdem ini adalah orang yang sekarang mendukung Mas Anies, tetapi mereka ada di dalam kabinet, tentunya ya tadi disampaikan Maman bahwa di DPR RI mereka juga ada fraksi dan tetap memberikan masukan yang baik kepada Presiden dengan langkah-langkah yang baik tentunya, bukan melakukan oposisi perlawanan. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Pak Anies, Pak Prabowo tidak tahan di luar kabinet atau oposisi. Ini kan bahasa-bahasa yang membuat orang jadi terperangah dan kaget-kaget. Kok dia ngomong gitu? Sementara dia maju didukung oleh partai yang mendukung kabinetnya Pak Jokowi. Siapa yang disampaikan Pak Maman tadi soal kami menerima apa yang diputuskan Presiden sebagai hak prerogatif beliau, menarik lawan politiknya saat itu untuk bergabung membangun Indonesia bersama-sama. Ini yang penting harus digarisbawahi. Jangan karena persoalan debat mencari celah orang, mencari kelemahan orang untuk menghantam orang. Itu menurut saya nggak baik. Debat ini menurut saya KPU perlu juga merumuskan debat yang positif untuk rakyat. Debat yang membangun, debat yang memberikan kontribusi. Ya, kalau masalah oposisi jelas itu melawan menentang, itu prinsip kita dalam berdemokrasi. Mohon maaf saya potong. Kalau tadi memang Kang Maman menyampaikan bahwa meskipun ada di dalam pemerintahan dan juga di Senayan mengkritik, memberikan masukan, ini tujuannya apa kalau perspektif Mas Afriansyah? Ya saya pikir begini ya, apa yang disampaikan teman-teman PKB ya, Kang Maman sendiri di fraksi ya, ini kita melihat bahwa apa yang sudah diputuskan, termasuk juga soal tidak melanjutkan IKN, padahal partainya adalah partai pengusung Anies ini kan mendukung ya kan, mendukung pemerintah artinya presiden saat ini. Nah ini blunder lagi kalau kita kulas bahas-bahas lagi. Jadi prinsipnya begini Mbak, apa yang dilakukan pemerintah dan di sini ada PKB dan Nasdem, tentunya harus memberikan support kepada pemerintah Bapak Presiden Jokowi. Kemudian memberikan masukan yang baik kalau memang ada langkah-langkah beliau yang tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang maupun oleh fraksinya yang ada di DPR. Begitu Mbak. Oke, kita langsung saja dengar tanggapan dari Kang Maman. Kang Maman? Iya, jadi oposisi pada konteks debat kemarin itu meng-headline apa yang dikatakan bahwa kita tidak perlu takut kalau kita berbeda dengan pemerintah. Karena pemerintah yang dibangun dengan cara demokratis itu akan mendengarkan suara-suara oposisi. Dalam bahasa Mas Afriansyah tadi, oposisi itu punya kata lain penyeimbang. Nah, kita jangan a priori terhadap orang yang berbeda dengan kita. Tidak boleh melakukan diskriminasi, kriminalisasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kritik-kritik kita yang dibangun itu adalah bentuk bahwa pemerintahan ini sudah dibangun secara terbuka, transparan. Maka misalnya, saya selalu mengkritik soal validasi data yang nggak jelas. Saya selalu bangun bagaimana pola komunikasi antar pembantu-pembantu presiden. Saya selalu bilang bahwa bagaimana sinergitas di antara lembaga, hubungan antar lembaga yang ada. Kebetulan saya anggota Badan Kajian MPR RI. Di mana hubungan antar lembaga di antara kita bahkan antar kementerian kadang-kadang tumpang tindih, dan itulah kata kuncinya. Debat itu untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita tidak perlu a priori atau alergi dengan orang yang berbeda. Kita punya 3 calon presiden yang sama-sama berkualitas, maka biarkan berdebat dengan caranya sendiri untuk lalu mengatakan silakan rakyat mana yang memilih. Kang Maman. Pada debat itu menurut saya asik, Pak Prabowo bisa menjawab lalu menyatakan nanti rakyat yang memilih, seperti itu. Kang Maman. Dan itulah yang penting bagi kami, debat itu menjadi sangat penting. Saya potong sedikit ini untuk bahan diskusi juga. Kalau ini kan ada anggapan juga, persepsi yang muncul bahwa dengan sikap dari Amin ini berada di dalam pemerintahan tapi kemudian mengkritik itu adalah untuk kebutuhan elektoral. Anda sepakat nggak soal itu, Kang Maman? Ada anggapan seperti itu? Jadi bedakan antara kita pada konteks debat itu dalam masa-masa kampanye, di mana kita memang terus menggelar debat, ada program desak Amin yang keliling kampus dan sebagainya, biarkan masyarakat yang bersuara dan menilai. Seperti itu, bukan pada konteks misalnya ada orang seperti Fahri Hamzah mendesak-desak orang yang partai yang ada di pemerintah untuk keluar. Loh, bagaimana mungkin kita sudah berjuang untuk memenangkan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, lalu kita ada di pemerintahan seperti kedudukan yang juga dinikmati oleh Pak Afriansyah Nur, dan kita akan terus mengawal itu seperti komitmen Presiden
dengan kita untuk sampai di ujung pemerintahan, lalu kita akan menyongsong pemerintahan yang baru, pemerintahan yang Baik, Kang akan Maman. memberikan nuansa lebih daripada pemerintahan yang sekarang. Seperti Oke. itu. Baik, kita dengarkan Mas Afriansyah, silakan secara singkat saja, waktu kita terbatas. Jadi makanya saya menyarankan kepada Kang Maman, kasih nasihat sama Pak Anies, janganlah menuduh-nuduh Pak Prabowo tidak kuat dengan oposisi, akhirnya masuk kabinet. Nggak boleh narasi itu dibangun untuk kebersamaan. Itu kata-kata Pak Prabowo, Pak. Jadi Pak Prabowo bilang, bukan, ini kan dijawab sama Mas Anies. Jadi Pak Prabowo tidak kuat dong dia berada di oposisi. enggak. Makanya masuk Lihat kabinet. dalam Ini beberapa- yang harus kita gali. Ya. Oke, Kang Maman namanya sebentar banyak, Kang satu-satu Maman. dulu. Jadi Mas intinya- Afriansyah dulu, kita beri waktu yang sama. Termasuk Pak Prabowo yang menyatakan Kang Maman. itu. Jadi intinya Silakan, Mas sekarang Afriansyah. bagaimana kita bisa membuat demokrasi ini sehat, nyaman, aman. Ya, 3 paslon ini berada di kabinetnya Pak Jokowi. 3 paslon ini ada di semua institusi kelembagaan kementerian teknis. Jadi kalau Pak Jokowi mau melakukan kecurangan tidak akan mungkin. Ya kan? Kalau Pak Jokowi ingin melakukan apa yang dia kehendaki tidak akan mungkin. Kecuali seluruh paslon di luar paslon nomor 2 kabinetnya dikeluarkan. Baru terasa. Baru yakin saya untuk kami dari paslon nomor 2. Nah, begitu Pak Maman. Jadi begitu. Baik, terima kasih Baik, banyak. terima kasih. Mas Afriansyah dan juga Kang Maman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kang Maman, selamat berjuang di DPR. Ya.